Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pola interaksi makhluk hidup. Kira-kira apa saja interaksi yang terbentuk dalam suatu ekosistem? Yuk belajar sama-sama. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat soal lingkungan, ekosistem, ataupun komponen biotik dan juga abiotik? Kita ingat-ingat dulu yuk sekilas. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Komponen-komponen dalam lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yakni komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik adalah faktor tak hidup yang mempengaruhi ekosistem seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, kelembapan, cahaya, dan juga lain-lain. Sedangkan komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu tumbuhan maupun hewan. Seperti misalnya, jika kita berada dalam lingkungan seperti pada gambar, maka contoh abiotik yang ada di sekitar kita seperti cahaya matahari, tanah, dan juga air. Apakah kalian bisa mengetahui apa saja komponen abiotik selain ketiga komponen tersebut? Selain itu, pada lingkungan pada gambar juga memiliki komponen biotik, seperti contohnya pohon, katak, dan juga ikan. Apakah kalian bisa menemukan komponen biotik lain yang ada pada lingkungan tersebut? Setelah membahas lingkungan, kita akan membahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks dan juga bersifat saling mempengaruhi atau bertimbal balik. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan abiotik ini membentuk sistem yang disebut dengan ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dapat terjadi dengan mencangkup interaksi simbiosis, kompetisi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut juga akan menimbulkan adanya pola interaksi antar makhluk hidup yang dapat digambarkan melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Nah, berbagai macam dari interaksi dan juga pola interaksi yang telah disebutkan tadi akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Oke, pertama-tama kita akan belajar soal macam-macam interaksi yang timbul di antara makhluk hidup. Macam interaksi yang pertama adalah simbiosis. Di alam, pada umumnya suatu komunitas terdiri atas beberapa populasi, baik tumbuhan maupun hewan. Di antara individu tersebut akan terjadi berbagai kemungkinan tipe interaksi antara individu yang satu dengan yang lain, yang kemudian interaksi tersebut biasa disebut dengan simbiosis. Dari penjelasan tersebut, kita bisa tahu simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara suatu organisme satu dengan organisme lain yang dapat saling mempengaruhi. Simbiosis juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan cara hidup bersama atau interaksi yang saling menguntungkan antara dua individu yang terlibat. Contohnya adalah interaksi antara bunga dan lebah, dan juga interaksi antara kerbau dan juga burung jalak. Bagaimana bisa? Kita lihat. Kita semua tahu jika pada bunga umumnya memiliki nektar atau sari bunga untuk menarik serangga seperti lebah dan kupu-kupu untuk datang ke bunga. Pada saat serangga meminum nektar di bunga yang membuat serbuk sari melekat di tubuh serangga. Serbuk sari ini kemudian akan dibawa ke bunga lain dan jatuh ke putik bunga tersebut. Inilah bentuk simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar sekaligus membantu penyerbukan dari bunga. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah hubungan yang terjalin dari burung jalak dan juga kerbau. Burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan dari menyantap kutu-kutu atau lalat yang hinggap di tubuh kerbau. Sedangkan kerbau juga diuntungkan karena terbebas dari kutu maupun lalat dari tubuhnya.
Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah cara hidup bersama atau interaksi yang menguntungkan salah satu individu, namun tidak berpengaruh menguntungkan ataupun merugikan terhadap individu lainnya. Contohnya adalah interaksi antara ikan hiu dan juga ikan remora, dan juga ikan badut dengan anemon. Ikan remora merupakan ikan yang biasa ditemui menempel pada ikan hiu maupun hewan laut lainnya. Sisa makanan hiu yang berupa remah-remah akan dimakan oleh ikan remora. Selain itu, dengan menempelkan tubuhnya pada ikan yang lebih besar, ikan remora terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan bagi ikan hiu. Contoh selanjutnya adalah interaksi antara ikan badut dan anemon. Ikan badut menjadikan anemon sebagai tempat berlindung, sedangkan kehadiran ikan badut tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan bagi anemon. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme merupakan interaksi yang menguntungkan salah satu individu, namun merugikan bagi individu lainnya. Contoh dari simbiosis parasitisme ini adalah pada tumbuhan tali putri dan juga benalu dengan inangnya. Interaksi yang terjalin antara keduanya menguntungkan tumbuhan tali putri ataupun benalu, namun malah merugikan tumbuhan inangnya. Hal ini dikarenakan tumbuhan tali putri dan juga benalu menempel pada inangnya untuk mencari atau menyerap sari makanan yang berupa zat organik dari inangnya. Selain simbiosis, interaksi antar makhluk hidup juga dapat berupa kompetisi. Kompetisi adalah hubungan persaingan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain untuk memperebutkan suatu sumber daya, seperti makanan ataupun suatu wilayah. Contohnya adalah beberapa singa yang saling bertarung untuk memperebutkan suatu wilayah. Pemenang dari kompetisi ini tentu akan mendapatkan wilayah yang diperebutkan, sedangkan lawan petarungnya akan pergi menghindar. Interaksi yang terakhir adalah predasi, di mana predasi merupakan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pemangsa dengan makhluk hidup yang dimangsa. Contohnya adalah pada saat macan tutul memangsa rusa, di mana macan tutul akan berusaha untuk memangsa rusa untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Sekarang perhatikan peristiwa pada gambar berikut. Mengapa interaksi yang pada gambar tersebut bukan termasuk simbiosis parasitisme? Jawabannya adalah karena pada gambar tersebut terjadi peristiwa di mana macan tutul memangsa atau memakan rusa, sehingga peristiwa ini digolongkan sebagai predasi. Sedangkan simbiosis parasitisme merupakan interaksi hubungan timbal balik yang bukan merupakan peristiwa makan dan dimakan. Pola interaksi antar makhluk hidup. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berbagai macam interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dapat membentuk suatu pola interaksi makhluk hidup tertentu. Antara lain dapat digambarkan sebagai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Rantai makanan merupakan transfer energi makanan dari sumbernya, yakni tumbuhan atau organisme autotrof lainnya atau produsen primer, melalui herbivora atau konsumen primer, ke karnivora atau konsumen sekunder, kemudian ke konsumen tersier dan kuarter, dan akhirnya ke dekomposer atau pengurai. Mari kita lihat contoh rantai makanan pada ekosistem sungai. Contoh makhluk hidup sebagai produsen pada ekosistem sungai ini adalah alga. Kemudian, alga akan dimakan oleh ikan sepat, sehingga ikan sepat di sini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian, ikan sepat akan menjadi makanan bagi burung pengau, sehingga burung pengau akan berperan sebagai konsumen dua.
Kemudian terdapat hewan buaya yang akan dapat memangsa burung pangau, sehingga kedudukan buaya di sini adalah konsumen 3. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan cacing dan jamur yang akan menjadi pengurai dari makhluk hidup yang telah mati. Dari interaksi makan dan dimakan tersebut, kita dapat menyusunnya sebagai rantai makanan seperti berikut. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem tentu ada satu organisme yang disukai oleh lebih dari satu organisme. Sebaliknya, tentu ada satu organisme yang suka makan lebih dari satu macam organisme. Sehingga apabila disusun rantai makanannya akan menjadi saling silang atau menjadi jaring-jaring. Jadi, beberapa kumpulan rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran susunan antar trofik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering atau biomasa, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik, yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Pada tingkat dasar piramida ditempati oleh produsen, selanjutnya konsumen primer, konsumen sekunder, tersier, sampai puncak. Lalu, apa jadinya jika salah satu komponen ekosistem mengalami perubahan jumlah? Mari perhatikan rantai makanan berikut. Jika manusia membunuh tikus secara besar-besaran, maka akan berpengaruh kepada populasi tikus yang akan semakin berkurang. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap populasi rumput, populasi ular, dan juga populasi elang? Jawabannya adalah sebagai berikut. Penurunan populasi tikus tentu akan berakibat pada kenaikan populasi rumput. Karena semakin sedikit tikus yang memakan rumput, maka akan sejalan dengan jumlah rumput yang akan semakin banyak. Namun sebaliknya, jika populasi tikus semakin sedikit, maka akan mengurangi makanan dari ular, sehingga populasi ular juga akan ikut turun. Begitu pula dengan populasi elang, jika populasi dari ular atau makanan elang ikut turun, maka populasi elang juga akan ikut turun. Sekarang coba perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Sekarang coba analisis dan juga amati. Apabila terdapat perburuan liar yang membuat populasi babon menjadi sangat berkurang, maka apakah yang terjadi pada populasi ular? Apakah ikut berkurang atau bertambah? Apakah yang terjadi pada populasi tikus? Apakah ikut berkurang atau bertambah? Dan juga apakah yang terjadi pada populasi singa? Apakah ikut berkurang ataupun bertambah? Sebenarnya, faktor perubahan ekosistem tidak hanya berasal dari manusia, namun juga dapat berasal dari alam. Contohnya seperti adanya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, maupun tanah longsor. Sedangkan, jika berasal dari manusia, dapat berasal dari penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pertambangan yang berlebihan, dan juga penggunaan bahan pertanian secara berlebihan. Sekarang coba perhatikan kedua perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti pada gambar berikut. Menurut kalian, apakah ekosistem akan tetap seimbang meskipun terdapat ekosistem yang rusak seperti ini? Sekarang coba tuliskan dampak apa yang terjadi apabila terdapat penebangan hutan di sebagian besar area hutan bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lalu makhluk apa saja yang terdampak setelah terjadinya penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab ini? Nomor selanjutnya, apabila terdapat perburuan harimau secara ilegal secara besar-besaran, apa yang akan terjadi pada populasi satwa-satwa lainnya pada hutan tersebut? Pertanyaan terakhir, apa saja upaya-upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga ekosistem di lingkungan kalian agar tetap terus terjaga kelestariannya? Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.